Banyak orang mengira jika ingin mengubah hidup, maka perlu memikirkan hal-hal besar. Namun sebaliknya, semua hal besar berasal dari awal yang kecil, seperti menjadi 1% lebih baik setiap hari. Hai, aku Indah. Di video ini, aku akan membahas buku Atomic Habits karya James Clear. Namun sebelumnya aku mau ingetin, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kita bisa terus belajar bersama di channel ini. Dukungan kalian ngebantu banget buat aku terus mengembangkan konten menarik lainnya. Oke, thank you. Atomic Habits adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom-atom membentuk molekul, Atomic Habits adalah unsur pembentuk hasil-hasil yang luar biasa. Dalam membentuk kebiasaan, jangan berfokus pada sasaran atau hasil, melainkan berfokuslah pada sistem atau proses. Karena sistem-sistem tersebutlah yang nantinya akan menentukan hasil yang akan Anda dapatkan. Mulai berproses 1% lebih baik setiap hari, itu tidak masalah, asal dilakukan dengan rutin dalam jangka panjang. Nah, untuk membantu serta memudahkan Anda dalam membangun kebiasaan lebih baik, James Clear memberikan trik yang disebut sebagai hukum perilaku, yang terdiri dari 4 langkah, yaitu 1. Menjadikannya terlihat. Cara paling sederhana untuk menerapkan strategi ini adalah dengan niat implementasi, disertai dengan keterangan aktivitas yang spesifik, seperti perilaku yang akan dilakukan, waktu, dan lokasi. Semua harus jelas. Contoh, meditasi. Aku akan bermeditasi selama 1 menit pada pukul 7 pagi di halaman. Contoh lain, olahraga. Aku akan berolahraga selama 10 menit pada pukul 5 sore di lapangan dekat rumah. Selain niat implementasi dan keterangan aktivitas yang spesifik, pada tahap awal membentuk kebiasaan baik adalah Anda perlu menghadirkan petunjuk visual yang menonjol dan menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. Misalnya saja, Anda ingin membaca buku sebelum tidur, maka taruhlah buku di dekat kasur Anda. 2. Menjadikannya menarik. Sebuah kebiasaan akan menjadi menarik ketika dikaitkan dengan perasaan positif. Oleh karena itu, lakukanlah hal yang membuat Anda bergairah dengan menciptakan ritual motivasi. Anda dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan terlebih dahulu, sebelum melakukan kebiasaan yang sulit. Contoh, sebelum membaca buku, Anda mengawali kegiatan dengan menikmati secangkir kopi hangat. Selain itu, agar Anda tidak terbebani oleh aktivitas baru, Anda dapat mengubah kata harus menjadi berkesempatan. Misal, saya berkesempatan membaca buku di pagi hari. Menurut para ahli, cara ini dapat mengubah Anda dalam memandang perilaku sebagai beban berubah menjadi kesempatan. 3. Menjadikannya mudah. Bila ingin menguasai kebiasaan, kuncinya adalah memulai dengan pengulangan, bukan membayangkan kesempurnaan. Dengan kata lain, Anda hanya perlu mengulang-ulang. Kebiasaan itu harus ada dulu, baru disempurnakan. Karenanya, Anda dapat memulai itu semua dengan membuat kebiasaan semudah mungkin, seperti 1 kali push up setiap hari, 1 lembar membaca buku setiap hari, atau menulis 1 kalimat setiap hari. Nah, untuk mengendalikan aksi-aksi Anda di masa mendatang dalam membentuk kebiasaan, Anda dapat menggunakan alat penjaga komitmen. Misalnya saja, jika Anda ingin mengurangi makan berlebih, maka Anda dapat membeli makanan dengan kemasan yang kecil. 4. Menjadikannya memuaskan. Pada tahap ini, James Clear menyarankan untuk mencari kepuasan langsung. Maksudnya ialah dengan menambahkan sedikit unsur kenikmatan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang akan memberikan hasil jangka panjang.
dan sedikit unsur kepahitan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang berakibat buruk pada jangka panjang. Contoh, Anda sudah berolahraga beberapa kali, namun belum menunjukkan kemajuan yang terlihat. Meskipun begitu, tapi toh Anda bisa menikmati tubuh yang lebih sehat. Pada dasarnya, mencari kepuasan langsung perlu dilakukan agar kebiasaan berumur panjang. Jika ingin hasil yang memuaskan, tetaplah berlatih, meskipun saat itu Anda sedang malas atau bosan. Itu berfungsi untuk mempertahankan manfaat yang telah terkumpul dari latihan-latihan terdahulu. Cukup melakukan 30 menit latihan akan sangat berharga. Jangan sampai tidak berusaha sama sekali. Jangan sia-siakan hasil yang sudah terkumpul selama ini. Untuk menilai performa kebiasaan, Anda dapat menggunakan bantuan pemantau kebiasaan. Contoh, memberi tanda dengan mencoret tanggalan. Jika tanggalan sudah dicoret, maka tandanya Anda sudah melakukan latihan hari ini. Ancaman terbesar atas kesuksesan bukan kegagalan, melainkan rasa bosan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menjadi hebat adalah terus bersemangat ketika mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Anda harus jatuh cinta pada kebosanan. Komitmen Anda terhadap proseslah yang akan menentukan kemajuan Anda. Selamat berjuang. Bye-bye.